Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadapan silsilah Qadiriyah Naksabandiyah, terutama kepada guru kita, profesornya, para profesor, Pangarsa Abhaus, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa ala alihi wasallam taslima. Illahi anta rasuli wa ridhoka matlubi atini Muhammadaka wa rahmataka wa atini wa kabana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mohon maaf Abah, saya cukup grogi berhadapan dengan begini banyak ikhwan dan akhwat. Bagaimana kabar ibu-ibu? Sehat semua? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat semua? Alhamdulillah. Walaupun saya sudah sering mengajar, tapi di hadapan para wakil talqin, apalagi para sahabat, waduh, grogi saya, ya. Deg-degan betul. Dan latar belakang saya juga seperti Pak Rahmat, tapi Pak Dr. Rahmat lebih Islami lagi, ya, ada IAIN-nya. Bau saya hampir tidak ada, gitu. Pondok nggak pernah, ya kan. Pondoknya di rumah sakit, gitu kan. Latar belakangnya perguruan tingginya sekuler semua, gitu. Jadi hampir tidak bersentuhan dengan yang agama. Jadi saya akan cerita yang ringan-ringan saja, teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama pengalaman saya pribadi dan sangat terkait dengan tadi yang disebutkan Mas Rahmat tentang Robitoh. Ya. Jadi begini ceritanya, saya mendapat email dari seorang profesor di Austria yang mengajak untuk penelitian mengenai dampak dari pengajaran agama di kalangan siswa SMU terhadap pemahaman tentang demokrasi. Wah, batin saya hebat sekali penelitian Profesor Austria ini, kan. Dia ingin membalukan perbandingan antara Austria dengan Indonesia. Austria ini sebuah negeri yang di Eropa sana, bukan Australia ya, Austria. Ini ke arah utara Italia yang belum mungkin ikut apa ke Eropa, ya, kalau ke utara atau kalau dari Belanda ke timur itu akan sampai ke Austria. Nah, saya diminta untuk kerjasama dan kemudian saya diminta untuk juga ceramah di sana. Nah, singkat cerita kemudian saya iakan keinginannya untuk kerjasama penelitian dengan saya dan kemudian saya alhamdulillah bisa berangkat ke Austria bersama istri. Tapi sebelumnya saya telepon sama budaya, saya ini mau berangkat tapi nggak sempat menengok ke tempat apa, gitu. Mau pamit saya, oh nanti saya pamitkan, gitu kan. Budaya begitu, budaya yang mengelola apa online, ya, apa manajer online. Nah, kemudian pada hari berikutnya budaya kalau saya ini saya sudah di tempat Abah. Oke, kalau gitu ya, saya ngobrol sebentar sama Abah. Nah, halo Abah. Terus kemudian apa? Saya mau ke Austria, mau doa restu. Gitu. Nah, karena saya tidak bisa lama-lama, mohon doa restunya. Ya, doanya bagaimana? Nanti supaya saya bisa nanti lancar. Kata-kata Abah yang saya ingat betul hanya satu. Banyak-banyak baca Bani Hashim. Oh ini. Nah, beberapa waktu yang lalu kan kita dapat maklumat ya toh dari Abah, ya kan, supaya ikhwan dan akhwat siapapun yang sedang kesulitan
membaca banyak-banyak Bani Hashim 1681. Ya. Saya jadi ingat kisah saya yang saya alami. Jadi begini, begitu tiba di Austria, saya jalan-jalan sebentar, ya kan? Biasa untuk melihat kota yang dulu pernah saya kunjungi, gitu kan. Nah, kemudian setelah 2 hari di sana, pas pulang ke hotel, paspor saya hilang. Paspor saya hilang. Waduh, saya sudah begini aja. Ya, saya bisa bayangkan ini kalau saya ditangkap polisi, langsung dideportasi saya, gitu kan. Terus saya telepon teman di Indonesia, salah satu teman Indonesia yang ada di Austria. Mas, gimana ini mas? Paspor saya nggak ada. Coba cari pak. Cara lagi. Sudah, kamar nggak ada, saya bongkar semuanya. Ke depan hotel nggak ada. Kemudian ke beberapa tempat di lobi hotel nggak ada. Kosong semuanya. Saya tanya petugasnya, kalian lihat paspornya nggak? Paspor apa? Paspor Indonesia gini. Nggak, tapi nggak ada yang lihat. Lepas saya. Lepas betul ketika itu. Diam saja. Saya tanya, mas, bagaimana prosesnya kalau paspor hilang? Pertama, Bapak harus lapor ke kantor polisi Austria. Ya. Waduh, bahasanya bahasa Jerman lagi kan gitu. Nggak begitu menguasai saya gitu. Aduh, udah stres juga gitu. Kemudian setelah itu harus ke kedutaan. Ya, ke kedutaan, nanti lapor ke kedutaan. Kemudian lapor di sana, nanti ke kedutaan akan memberi paspor, surat keterangan hanya berlaku untuk 1 hari. Sebab harus segera pulang, ya. Kalau enggak dideportasi, itu masuk blacklist, gitu kan. Lepas saya. Tapi ingat pesan apa? Banyak-banyak Bani Hashim, ya. Batin saya berapa kali banyaknya ini. Karena Abang nggak menyebut sekian kali, tidak seperti di WA itu kan ada 1600. Ini nggak ada, saya hanya mikir-mikir gimana 111 nggak banyak, itu sedikit itu. Kalau gitu 111 kalikan 10 kali atau 11 kali. Nah, itulah angka yang saya dapat. 111. Malamnya saya wirid. Bani Hashim sambil bayangkan tadi, kata Mas Rahman, ya, saya kalau membayangkan apa itu, apa duduk di singgasana itu, ya, dengan merah putihnya, dengan jubahnya yang sangat bagus. Itu yang selalu saya ingat. Ya. Saya bayangkan apa itu. Saya zikir malam sebelum tidur. Ya, atau kemudian bangun tahajud, setelah itu saya zikir lagi. Hari pertama saya turun hotel nggak ada masalah, nggak ada reaksi apa-apa. Saya sudah makin deg-degan saja kan. Wah, ini gimana gitu kan. Kita tahu sendiri kan, kalau kita nggak punya KTP nanti berhadapan dengan polisi itu serba ketakutan gitu. Sama di Austria juga begitu. Ya, kalau kita jalan itu, wah ada polisi, jangan-jangan dia periksa saya. Gitu. Wah itu udah begini ya. Malam kedua saya zikir lagi. Malam ketiga saya turun dari kamar. Petugas hotelnya, sir, this is your passport. Alhamdulillah. Aduh, leganya apa? Terima kasih sekali apa? Aduh, di situ saya merasakan betul-betul ya, baca Bani Hashim, Robitoh, ya, paspor kembali. Nggak tahu lewat mana, nggak tahu apa, nggak tahu lewat mana. Kata dari mana kamu dapat? Kata yang nemu di depan hotel. Ya saya lewat hotel ini berkali-kali nggak ada kok. Jadi saya bingung gimana ini kan. Aduh luar biasa. Hari itu apa? Ya, saya kemudian hari itu langsung saya jalan keliling tram, ya, keliling naik tram di Wina itu. Itu senang-senang aja karena dapat paspor. Nongkrong di kafe sama istri. Wah, ajaib bener ini.
ajaib bener ini ya, tak terbayangkan, nggak bisa dinalar ibu dan bapak sekalian, Dewan Dharma, nggak bisa dinalar, dan nalar saya habis untuk menalar, gimana ya, wong saya lewat depan hotel berkali-kali nggak lihat, sudah periksa kamar nggak lihat, itu nggak ada, tiba-tiba sudah ada di counternya resepsionis. Aduh, alhamdulillah, terima kasih Abah. Nah, pengalaman ini buat saya luar biasa dan mudah-mudahan ini menginspirasi, mendorong Dewan Dharma semuanya untuk kemudian mengikuti betul-betul saran Abah Bani Hashim tadi, ya, kemudian Robiqoh tadi. Saya merasakan betul-betul dampaknya, dan terus terang kami berdua, saya dan istri, sampai sekarang tidak habis pikir bagaimana itu bisa kembali. Wah, itu gak usah dipikir, pikiran kita nggak nyampe gitu. Karena itu di luar nalar kita. Nah, sehubungan dengan itu pula kami juga ingin pamit Bapak, karena masih ada tugas research. Saya sebagai dosen masih diberi tugas untuk research, dan insya Allah kita riset di Belanda, riset pustaka, karena memang di Belanda lah, terutama di kota Leiden itu banyak sekali sumber mengenai Indonesia seperti tertulis. Nah, riset saya sudah keluar dananya Abah, terima kasih Abah, ya. Tapi kemudian belum ke sana karena kita masih menunggu visa, mudah-mudahan lancar. Tapi kemudian yang sangat penting, ternyata dana ini harus saya gunakan untuk penelitian migrasi. Nah, ini yang saya ingin menghubungkan dengan tokoh wali ke-10, ya, menurut Pak Harto, ya kan, dan bagaimana, seperti apa jasa beliau. Kalau yang sudah kita lihat, ya kan, jasa wali 10 ini dengan mendirikan masjid, ya itu sudah jelas. Tapi kemudian saya merasa aneh, saya ini jarang sekali penelitian transmigrasi atau migrasi, tapi kok dananya dana penelitian migrasi, ya. Saya ini ada apa gitu kan. Kemudian kalau penelitian migrasi, wah, yang belum jarang sekali diteliti itu transmigrasi, ya. Disitulah apa saya menemukan luar biasa jasa wali ke-10 berkenaan dengan transmigrasi. Ini yang saya merasa ini belum diungkap betul-betul, ya. Saya kira yang saya merasa ada 3 yang sangat penting dari Pak Harto itu. Tadi soal masjid, ya, kemudian yang satu SD Impress, ya. SD Impress itu luar biasa, ya. Berkat Pak Harto, SD Impress itu bertebaran, ya, di seluruh negeri, dan berkat itu pula anak-anak SD itu sekolah, ya. SD Impress ini kalau nggak ada Impress dari Pak Harto, nggak bangun SD Impress, dan dampaknya luar biasa. Anak-anak sekolah pendidikan SD bisa seperti itu, karena membuat SD dulu tidak mudah, ya. Tapi dengan SD Impress dananya disalurkan khusus, luar biasa dampaknya. Dan itu kemudian ditulis oleh salah seorang peneliti dan mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Jadi sudah ada tentang itu. Nah, yang berikutnya ingin saya ungkap ini adalah transmigrasi Abah. Mohon restu Abah supaya bisa mengungkap ini, sebetulnya berapa juta penduduk telah ditransmigrasikan. Ini luar biasa, ya. Dan kalau kita hitung, ya, katakanlah yang telah dipindahkan itu 1 juta, ada lebih, ya. Taruhlah ini perhitungan minim, 1 juta kepala keluarga. Kalau 1 juta kepala keluarga, per keluarga itu mendapat 4 hektar, ya, 2 hektar tanah, kemudian 2 hektar lagi untuk pakaran dan rumah, ya. Seingat saya, atau 3,5 hektar, taruhlah 4. Itu sudah 4 juta kali 4 hektar, berarti 4 juta hektar sudah dibagikan kepada keluarga-keluarga Indonesia. Luar biasa, ya. Ini kalau nggak transmigrasi nggak ada.
transmigrasi yang bisa melakukannya, dan itu karena Pak Harto. Program transmigrasi paling banyak itu di era Pak Harto. Setelah tahun 65 ketika ber-SPKI, kemudian berhenti di era reformasi. Setelah itu jalan tapi tidak lagi seperti dulu. Karena itu kelihatan statistiknya. Jadi luar biasa, kemudian wah ya pantas ini wangi ke-10 ya, bahwa telah menolong sebegitu banyak petani dengan membagikan tanah-tanah kosong, dan kemudian tanah kosong ini menjadi sangat produktif ya. Dan bahkan ada daerah yang dulunya belum provinsi, karena banyak transmigran jadi provinsi, dan itu adalah Sulawesi Barat. Dulu bukan provinsi, itu bagian dari Sulawesi Selatan, tapi banyak transmigran ke Mamuju, Majene, dan sebagainya. Makin banyak penduduknya, akhirnya bisa menjadi sebuah provinsi. Luar biasa. Ini prestasi yang menurut saya sulit dicapai presiden lain ataupun ikhwan yang lain di antara kita. Saya kira tak tergantikan memang. Nah, ikhwan dan kawan sekalian, ini cerita ringan dari saya, lebih banyak untuk memotivasi kita semua. Robitoh pada Abah, Bani Hashim jangan lupa ya, tidak harus kemudian kalau kita dapat kesulitan saja, walaupun itu baik juga, seperti saya kan gitu kan. Begitu dapat kesulitan ingat banget gitu kan. Tapi kalau masalah ya kadang-kadang lupa sama apa, ya wajar lah ya. Maklum kan. Nah saya ingat aja apa ini kalau memberi ceramah kan, memberi yang ringan-ringan dan enak buat kita. Yang saya ingat betul itu adalah nasihat apa? Kalau sedang berzikir, ada kemalasan, jangan sedih. Itu seperti orang menaikkan layang-layang. Wah, pinter apa ya? Naik, kadang-kadang turun lagi, jangan menyerah, naikkan lagi kan gitu. Naik, sedang lagi, turun lagi, jangan menyerah, naikkan lagi. Wah, hebat. Saya kalau malas zikiran, ingat itu ya. Nanti kemudian narik layangan lagi. Nah, itu nanti layangan bisa naik lagi ya. Dan insya Allah kalau sudah di atas begitu, kita akan damai, tenang, dan merasa ayem, dan itulah yang kita peroleh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, tidak banyak-banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa mendorong kita untuk semakin robitoh, ingat banyak pada guru kita, dan juga banyak-banyak membaca Bani Hashim. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.